Gimana ya caranya menemukan kedamaian batin? Harus ngapain sih biar bisa bahagia? Bisakah kita menjadi lebih tangguh? Jawabannya bisa kita temukan dalam buku yang berjudul Focus on What Matters, yang merupakan kumpulan 70 surat atau esai mengenai kehidupan seperti kebahagiaan, kekayaan, kesehatan, hubungan, dan masih banyak lagi. Buku karya Darius ini terinspirasi dari filosofi stoikisme yang berfokus pada hal benar dalam kehidupan yang kacau. Langsung aja, berikut merupakan 3 hal yang aku pelajari dari buku Focus on What Matters. Nah, pelajaran yang pertama yang aku dapatkan setelah membaca buku ini adalah kita tidak bertanggung jawab atas apa yang dirasakan orang lain. Perasaan orang lain merupakan salah satu hal yang gak bisa kita kontrol. Kita gak selalu bisa bikin semua orang menjadi lebih bahagia dengan kapasitas kita yang serba terbatas ini. Meskipun terkadang kita bisa mempengaruhi perasaan orang lain dengan kata-kata atau tindakan kita, perasaan dan emosi seseorang akhirnya adalah tanggung jawab pribadi mereka sendiri. Oke, mari kita bahas lebih lanjut berdasarkan poin-poin berikut. Perasaan adalah internal. Perasaan itu sendiri merupakan pengalaman internal yang muncul dari persepsi dan reaksi individu terhadap situasi, kata-kata, dan tindakan tertentu. Dan itu semua berada di luar kendali kita. Kemudian, perasaan adalah variabilitas emosi. Setiap individu tentunya memiliki pengalaman emosional yang unik. Apa yang membuat seseorang senang bisa aja malah bikin orang lain marah atau sedih. Hal ini mencerminkan keragaman pemahaman latar belakang dan perbedaan pandangan seseorang dalam melihat dunia. Selanjutnya, perasaan adalah tanggung jawab pribadi. Setiap orang bertanggung jawab tentang bagaimana cara mereka merespons berbagai situasi. Meski kita bisa berusaha berbicara dan bertindak dengan baik untuk membantu orang lain, tetap aja reaksi seseorang bergantung pada pemahaman, filter emosional, dan sejarah pribadi mereka. Hal yang sama juga berlaku untuk diri kita sendiri loh. Kita nggak boleh menyalahkan orang lain tentang bagaimana cara kita merespons atau merasakan sesuatu. Karena sekali lagi, perasaan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Dan bagaimana kita bersikap terhadap suatu hal adalah hal mutlak yang bisa kita kendalikan. Last but not least, perasaan adalah kesadaran dan pembelajaran. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin kalau perasaan orang lain itu bukan tanggung jawab kita. Tapi bukan berarti kita boleh berbuat semena-mena tanpa mikirin perasaan orang lain ya. Meski kita nggak bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang dirasakan orang lain, kita tetap harus memiliki kesadaran akan dampak apa yang akan ditimbulkan dari tindakan dan perkataan kita. Emangnya kenapa? Ya, karena kita bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Apapun yang kita katakan dan lakukan berada dalam kendali kita sepenuhnya. Saat kita membuat seseorang tidak nyaman atau bahkan sakit hati karena omongan atau tindakan kita bisa belajar dari pengalaman tersebut dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Penting banget untuk bertindak dengan kebijaksanaan, empati, dan pertimbangan terhadap perasaan orang lain sembari mengingat bahwa pada akhirnya setiap orang bertanggung jawab atas perasaan dan emosinya sendiri. Pelajaran kedua dari buku ini adalah apapun yang terjadi jangan pernah menyerah apalagi sampai putus asa. Putus asa merupakan kondisi di mana seseorang kehilangan harapan atau keyakinan untuk bisa menghadapi situasi yang sulit dalam hidup. Perasaan ini seringkali membuat kita tidak mampu untuk melihat jalan keluar saat menghadapi kegagalan atau rintangan dalam mencapai sesuatu. Putus asa biasanya muncul ketika seseorang merasa bahwa situasi atau masalah yang dihadapi terlalu sulit, terlalu kompleks, atau mustahil untuk diatasi sehingga kita merasa kehilangan harapan. Saat berada dalam situasi seperti ini, cobalah untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, atau support system yang bisa membantu kita untuk mengembalikan harapan kita. Berani dan tekunlah saat memperjuangkan sesuatu, karena kerja keras kita akan memberikan hasil yang sebanding dengan hasil yang akan kita dapatkan. Sekalipun kegagalan hadir dalam hidup kita, cobalah lihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan bertumbuh. Gak apa-apa, sesekali kita nangis dan menoleh ke belakang untuk melihat sudah sejauh apa langkah kita. Setelah itu, lanjutkan kembali dengan pandangan positif serta tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Saat menghadapi kesulitan, penting banget untuk mengingat bahwa keberhasilan seringkali datang setelah melalui periode ketidakpastian dan tantangan. Harapan adalah hal yang baik dan mungkin salah satu hal yang indah. Ingatlah bahwa kita jauh lebih kuat dari apa yang kita pikirkan. Kita semua memiliki mekanisme bawaan yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menjalani hidup. Seperti yang dikatakan Epictetus, ketika Anda merasakan sakit,
Anda memiliki sumber daya untuk daya tahan, dan itu ada dalam diri kita semua. Kita hanya perlu membersihkannya dan menggunakannya lagi. Dan pelajaran yang terakhir adalah anger kills you slowly. Aku setuju banget nih dengan pernyataan ini. Kemarahan yang berlebihan dan terus-menerus tidak hanya akan memberikan sejuta dampak negatif bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Dampaknya bisa ke kesehatan fisik, kayak meningkatkan tekanan darah, gangguan pencernaan, bisa juga berdampak ke kesehatan mental, kayak stres dan depresi, atau bahkan bisa menimbulkan gangguan dalam hubungan, pengaruh terhadap pengambilan keputusan, dan hilangnya kontrol atas diri sendiri. Mengelola amarah dengan baik dan mencari cara yang sehat untuk mengekspresikannya adalah solusi yang tepat. Sedikit banyaknya, buku ini akan membantu kita untuk memiliki pemikiran sederhana untuk menjadi tangguh dan fokus. Singkatnya, buku ini membantu kita untuk hidup dengan baik meskipun selalu ada tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Kamu mau aku bahas buku apa lagi nih? Ketik di kolom komentar ya.